Halo saudara, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat memperingati tahun baru Imlek untuk kita semua. Kita boleh mengucap syukur bahwa melalui peringatan Imlek ini kita masih diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk berkumpul bersama saudara-saudara kita untuk merayakan tahun baru Imlek. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena tidak ada satupun di muka bumi yang sama seperti Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menjadi pegangan kami Tuhan. Bahwa di muka bumi ini tidak ada satupun yang sama seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami, yang menyertai kami dalam kondisi apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus, Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kami, memberkati kami terus senantiasa Tuhan, memberikan kami penghiburan, melepaskan kami dari kesusahan, bahkan waktu kami sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan ibadah online pagi hari ini Tuhan, beserta dengan umat-Mu, dimanapun kami semua berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, firman Allah dalam Mazmur 133 ayat 1-3 berkata, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Kenapa saudara? Karena kesanalah Tuhan memerintahkan agar berkat itu boleh tercurah. Dan pagi hari ini saudara, kalau saudara menikmati ibadah ini bersama keluarga besar, maka siap-siap saudara, Tuhan pasti akan mencurahkan berkat yang melimpah buat kehidupan saudara. Mari saudara kita angkat pujian, sungguh alangkah indahnya apabila kita hidup bersama. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku,
bersinar begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya saudara, mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk kembali dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta
Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, kau mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab kau Bapa, Haleluya Bapa. Bapa Haleluya yang Tuhan Yesus. takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa Selalu ada bagi kami Tuhan. kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau persiapkan hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam acara penyerahan anak. Sepasang orang tua, Bapak Johan Afandi Idrus bersama Ibu Tari Sucipto dengan anak yang Tuhan karuniakan kepada mereka, Kyle Oliver Idrus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan bacakan dulu beberapa ayat. Yang pertama, Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan akan mendatangkan sukacita kepadamu. Firman Allah mengingatkan kepada orang tua supaya mendidik anak itu mulai dari kecil, maka sampai ia dewasa, anak itu akan mendatangkan ketentraman dan sukacita kepada orang tua. Didik bukan hanya hal-hal yang jasmani, tapi juga hal-hal yang rohani. Anak ini akan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, hormati orang tua, mendatangkan berkat bagi ayah dan ibunya. Amsal 29 ayat 25 katakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi ada sekali-sekali anak itu ditegur dengan rotan. Ini Alkitab yang mengajarkan supaya anak itu dapat mengerti kalau
dia salah. Orang tua yang membiarkan anak itu tidak menasehati kalau anak itu salah, maka anak ini akan menjadi anak yang memalukan orang tua. Oleh sebab itu, anak yang Tuhan titip kepada kedua orang tua bisa bekerja sama, bukan hanya ibu, tapi juga papanya. Mendidik di dalam takut akan Tuhan, mendidik di dalam menghormati orang tua, dan anak ini akan menjadi besar di dalam takut akan Tuhan, membawa berkat dalam rumah tangga orang tua, juga jemaat dan bangsa. Puji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa menyerahkan Kyle Oliver Idrus ke dalam Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sepasang orang tua dapat datang kepadamu, menyerahkan anak mereka Kyle Oliver Idrus, minta pertolongan Tuhan. Kemampuan orang tua terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, bersama-sama kami serahkan Kyle Oliver Idrus ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara anak ini, Tuhan jaga, berikan kesehatan, berikan kepintaran. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, jaga dia di dalam naungan kuasa-Mu. Jauhkan dari perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biar dia tumbuh besar, tubuh sehat, dengan kecerdasan kepintaran yang dari Tuhan. Anak ini dapat menjadi berkat buat orang tua. Kami berdoa buat papanya Johan Afandi, juga ibunya Tari Sucipto. Berkati kedua orang tua mereka dalam pekerjaan mereka di kantor, dalam usaha mencari nafkah. Tuhan berkati, memberkati perusahaannya Tuhan Yesus, khususnya di saat-saat sekarang ini sukar dan susah ya Tuhan. Banyak perusahaan yang mengalami kesukaran dalam hal keuangan, tapi Tuhan berkati perusahaan dari Johan dan juga perusahaan dari Tari. Tuhan dipuji, Tuhan dibesarkan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ini, baik Kyle Oliver Idrus juga orang tuanya, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat jumpa lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang berbahagia ini kita akan menikmati firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Saya bacakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Paulus menasehati jemaat di Filipi. Dia bersuka cita karena dia merasakan perhatian jemaat Filipi buat Paulus itu sangat besar. Dan Paulus berkata dalam ayat yang ke-10, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku.
Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Itu sebabnya ayat yang ke-11 Paulus katakan sekali lagi, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Saudara, kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, berarti mengucap syukur. Waktu cukup atau waktu tidak cukup, belajar mencukupkan diri. Bahasa aslinya dalam ayat ini dikatakan, "Aku telah belajar untuk merasa puas." Jadi dalam segala keadaan, Paulus katakan dia sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, dalam keadaan sekarang ini, saudara-saudara, banyak orang yang merasa kurang, merasa tidak cukup, merasa tidak puas karena memang keadaan sekarang lagi sukar-sukarnya, saudara. Tetapi kita harus dapat mengerti bahwa setiap orang ingin supaya segala kebutuhannya itu dapat dicukupkan, saudara. Tetapi pertanyaan, apakah ketika kebutuhan kita, ketika keperluan kita sudah terpenuhi, apakah kita sudah merasa puas? Ternyata tidak semua orang merasa puas sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus merasa bahwa dia sudah belajar untuk merasa puas dalam segala keadaan. Nah, ini kita dapat melihat bagaimana banyaknya segelompok orang dari kalangan tertentu yang punya segalanya. Hartanya melimpah, kekayaannya melimpah, tapi rasa tidak puas terus ada di dalam batin. Itu sebabnya rumah tangga mereka selalu goyang. Mereka kawin cerai, dan itu terjadi di kalangan tertentu. Jadi dengan kata lain, dengan materi yang melimpah, dengan kekayaan yang melimpah, itu bukan menjadi ukuran untuk seseorang merasa bahagia. Saudara, saya berikan sebuah contoh tentang seorang wanita dari keluarga yang sangat kaya. Wanita ini anak tunggal, dia adalah pewaris tunggal dari kekayaan orang tuanya. Dia terdidik, pendidikannya tinggi, orangnya cantik, dia punya segalanya karena apa yang orang tuanya punya, itu juga dia punya. Tetapi mengapa dia tidak merasa puas? Dia merasa kosong, saudara-saudara. Karena apa yang dia miliki itu tidak membuat dia bahagia. Dia punya seorang kekasih yang dia sayang. Dan kekasih ini ternyata kekasih yang tidak bersedia menikahinya ketika wanita ini dalam keadaan mengandung. Dan ini yang membuat wanita muda ini merasa sangat terpukul. Dia merasa sangat terluka. Satu aib besar bagi keluarga kalau seorang wanita mempunyai anak tanpa ayah. Oleh sebab itu, ketika wanita ini mengandung, dia tutup rapat-rapat rahasia ini. Hanya keluarga dekat orang tuanya yang tahu. Dan walaupun kecewa, saudara-saudara, tapi akhirnya perempuan ini bisa melahirkan dengan selamat. Dia bisa mengasuh bayinya dengan kasih sayang. Tetapi ternyata luka batinnya begitu parah sehingga dia merasa semuanya kosong. Apa yang dia miliki yaitu seorang anak yang dia dapat dari kekasihnya yang sudah meninggalkan dia, itu tidak dapat mengobati luka batinnya. Itu sebabnya satu ketika dia ambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya.
dia bunuh diri. Saudara, jadi dengan kata lain bahwa kekayaan yang melimpah, materi yang melimpah itu bukan ukuran seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Seseorang bisa mendapat kebahagiaan jika dia memiliki Yesus Kristus. Haleluya. Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera. Belajar dari Paulus, tidak punya apa-apa juga Paulus dapat rasakan bahagia. Kalau dia mempunyai sesuatu, dia katakan aku puas. Kalaupun dia tidak punya apa-apa, dia katakan aku puas. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber kepuasan. Yesus adalah sumber kebahagiaan. Haleluya. Jadi dengan kata lain, kebahagiaan itu tidak dapat diukur dengan materi, tidak dapat diukur dengan kekayaan. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9 katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara, inilah keadaan dunia. Semuanya sia-sia. Semuanya tidak kekal. Dan kita tidak bawa apa-apa ketika kita tinggalkan dunia ini. Tetapi bersyukur kalau kita punya Yesus, berarti kita punya segala-galanya. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita punya iman di dalam Yesus, maka kita akan mendapat tempat, yaitu tanah air yang baru, yaitu surga. Puji Tuhan, saudara-saudara, keinginan tidak ada batasnya. Kepuasan juga tidak habis-habisnya. Hanya kita dapat di dalam Yesus. Jadi bagaimana supaya kita bisa merasa puas? Saudara, kita bisa merasa puas kalau kita belajar dari firman Tuhan, yaitu hidup menurut kecukupan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Apa yang kita butuh, kita dapat. Apa yang kita perlukan, kita dapat. Itu membuat kita menjadi puas. Sebagaimana pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 19, dia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan kita. Apa yang kita butuhkan nanti Tuhan akan berikan. Haleluya. Ini terjadi kalau kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, sehingga Tuhan berikan kita kecukupan. Kecukupan, saudara-saudara. Tuhan berikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau apa yang kita butuhkan Tuhan berikan, tapi apa yang kita ingini belum tentu Tuhan berikan. Saudara, apa yang kita butuhkan itu yang terutama. Tetapi apa yang kita ingini itu nomor 2, nomor 3. Misalnya, saudara, kita memerlukan tempat tinggal sehingga kita perlu mencicil rumah. Ini adalah kebutuhan. Tetapi kalau keinginan, kita cicil rumah tapi kita ingin lagi cicil mobil yang baru. Nah, itu keinginan. Nah, keinginan itu belum tentu kita dapat. Tapi kalau kebutuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Firman Allah katakan, Allahku akan memberikan apa yang kau butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, puji Tuhan, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Haleluya. Jadi apa yang ada pada kita itu cukupkanlah. Jangan sampai berlebihan. Nah, kalau hal-hal
pakai hal-hal materi, itu Tuhan berikan kita dengan kecukupan. Firman Allah katakan Tuhan ingin kita belajar mencukupkan apa yang kita butuhkan, tetapi juga dalam hal makan minum, saudara-saudara. Makan kita cukup, jangan berlebihan. Minum kita cukup, jangan berlebihan. Saudara-saudara, ini mempunyai maksud bahwa kalau kita tidak dapat menguasai hati, kita makan berlebihan, itu akan membuat kita sakit. Saudara, darah tinggi, kolesterol, jantung, stroke, dan lain-lain. Begitu banyak orang yang sakit dan meninggal karena tidak bisa mengatur pola makan. Saudara, dan saya termasuk harus belajar mengatur pola makan. Bukan hanya saya ngomong kepada orang-orang lain, tapi saya sendiri harus berjuang, belajar mencukupkan apa yang kita dapat dari Tuhan, yaitu pola makan dan pola minum. Dan ini sudah Tuhan ajarkan sejak dalam perjanjian lama. Pelayan Tuhan, dia juga bukan hanya harus kuasai diri dalam hal-hal rohani, tapi dia juga harus menguasai diri dalam hal-hal jasmani, terutama pola makan. Saudara, dalam Amsal pasal 23 ayat 1 sampai yang ketiga, ini firman Allah sudah mengajar kepada kita orang-orang percaya. Ini sudah terjadi dari zaman dulu, sudah diingatkan, sudah dinasehatkan. Supaya apa? Supaya kita hidup sehat. Seorang sehat, dia dapat melayani Tuhan. Seorang yang sehat, dia bisa bekerja, dia bisa mencari uang. Tapi kalau orang sakit, boro-boro cari uang, tidur pun sukar, saudara-saudara. Nah, dalam Amsal pasal 23 ayat 1 sampai yang ketiga, firman Allah katakan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Haleluya, saudara-saudara. Saya sering ketemu dengan ibu-ibu atau bapak-bapak. Mereka katakan makanannya yang enak-enak. Seharusnya mereka harus diet. Nggak boleh makan yang ini, nggak boleh makan yang itu, nggak boleh makan yang sana, saudara-saudara. Itu berbahaya buat kesehatan. Tetapi karena tidak bisa tahan nafsu, dia katakan pinjam hari. Itu istilah orang-orang sana, pinjam hari, mumpung masih ada. Saudara-saudara yang merayakan Imlek, meja makan itu banyak makanan-makanan, saudara, makanan-makanan enak. Tapi kalau kita tidak bisa makan yang ini, jangan makan. Kalau kita tidak bisa makan itu, jangan kita makan, saudara, supaya tubuhmu tetap sehat. Firman Allah katakan, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Bila keinginan makan itu sudah tidak bisa kita kuasai lagi, taruh pisau di leher. Jangan ingin akan makanan yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Kita bisa kenyang sebentar, kita bisa puas sekejap, tapi ketika pulang kita minum obat lagi, nggak mempan, bawa ke dokter. Dokter bilang diopname, saudara. Biayanya jauh lebih mahal, saudara. Dan ini yang kita belajar dari firman Tuhan. Alkitab mengajar kita supaya makan secukupnya, jangan berlebihan. Pada zaman dulu bangsa Israel ketika keluar dari Mesir,
Mereka dalam perjalanannya bersungut-sungut. Mereka mengomel kepada Musa. Mereka katakan, saudara, kalau kami mati di Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bangsa yang Tuhan bela, yang Tuhan lepaskan mereka dari tangan Mesir, dari kejamnya tangan Firaun. Tetapi ketika dalam perjalanan mereka tidak bisa makan puas. Mereka katakan, kalau di Mesir kami mati, kami makan, kami berhadapan dengan kuali berisi daging dan roti, kami bisa makan sampai kenyang. Tapi di sini Engkau bawa kami untuk mati kelaparan. Dan Tuhan dengar. Tuhan katakan dalam Keluaran 16 ayat 16, Tuhan kirim mana, roti sorga. Tuhan pesan kepada mereka, pagi-pagi ambil secukupnya, jangan berlebihan. Tuhan berfirman, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Keluaran 16 ayat 16. Saudara, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Kalau kita perlu 1 piring, ambillah 1 piring. Kalau kita cuma pengen makan setengah piring, ambil setengah piring. Nah, kalau kita mau simpan, bawa pulang ke rumah, saudara, maka besok itu makanannya jadi busuk, berulat, saudara. Kita tidak bisa masukkan dalam tas banyak-banyak. Seperti kebiasaan kita lihat kalau di pesta. Dia tidak makan, dia masukin makanan dalam tas. Dia tidak makan, dia masukin dalam tas. Buat apa? Bawa pulang ke rumah. Tetapi mengenai roti mana yang Tuhan berikan, Tuhan bilang, pungutlah secukupnya. Jangan berlebihan, saudara. Kalau berlebihan kita tidak makan, maka roti itu akan menjadi bau busuk dan berulat. Dan ini kita belajar dari firman Allah. Firman Allah memang sangat indah buat kita. Termasuk juga menjaga kesehatan kita. Menjaga kebahagiaan kita. Kalau kita sehat, hati senang, ada bahagia. Tapi kalau sudah sakit, saudara, saya pernah ketemu dengan seorang opa yang sudah tua, cuci darah 2 tahun. Di dalam kamar punya brankas kecil. Tiap 2 hari sekali dia harus cuci darah. Anak perempuannya yang bawa dia ke dokter di rumah sakit, dia cuci darah, pulang besoknya dia harus dilatih lagi, saudara. Dan itu 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali, sampai suatu ketika dia bilang kepada anaknya, tolong buka brankas. Saya ingin lihat uangnya masih berapa banyak. Ketika anaknya buka brankas, saudara, dia lihat uangnya sudah tinggal sedikit. Dia bilang banyak juga pengeluaran untuk cuci darah, saudara. Dan ini memang tantangan kita. Kalau tubuh kita masih sehat, itu kemurahan Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita jaga jangan sampai kita merusaknya dengan hal-hal jasmani, dengan makan yang berlebihan, minum yang berlebihan, saudara. Dan Tuhan Yesus juga mengajar kita untuk makan secukupnya. Dalam Matius 6 ayat yang ke-11, di dalam doa Bapa kami, dia katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, bahkan Yesus pun ajar kita dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak berkata, berikan makanan kami ini yang bisa kami makan sampai lusa. Tidak, makanan
hari ini secukupnya. Dan kita belajar dari firman Allah, makan secukupnya, punya barang-barang kebutuhan yang secukupnya. Tuhan bukan berarti Tuhan tidak dapat berkati kita dengan kelimpahan dalam hal-hal makanan. Tidak, Tuhan bisa berikan itu. Tetapi Tuhan ingin supaya badan kita sehat, tubuh kita sehat kalau kita makan makanan secukupnya. Haleluya. Dan ayat yang terakhir, supaya kita dapat menguasai diri bukan hanya dalam hal-hal rohani, tapi juga teristimewa dalam hal-hal jasmani, makan minum. Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Semua orang suka madu, tetapi firman Allah ingatkan, kalau engkau mendapat madu, makan secukupnya, jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang, kita bisa keluarkan lagi, bisa tumpah lagi. Oleh sebab itu, jangan sampai makanan yang enak menjadi yang sia-sia. Makan secukupnya di dalam nama Yesus, dan Tuhan akan memberkati. Hiduplah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Belajar bersyukur dengan kebutuhan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Gong si facai. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian, Dia peliharaku di senang atau di susah. Peliharaku, Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Haleluya. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia pelihara. Sekali lagi, percaya Yesus pelihara kita. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Puji Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, aku telah belajar untuk merasa puas di dalam Kristus. Di waktu susah, di waktu senang, itu mendatangkan kepuasan kalau kita ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Percaya bahwa Allah memberikan apa yang kita perlukan. Terima kasih, kita berdoa dengan mengucap syukur buat firman yang kita terima pagi hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak pernah merasa cukup.
Jangan sampai kita mengeluh karena kita tidak pernah merasa puas. Tapi ajar supaya kita bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terpujilah namamu Yesus. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang menasehati kami supaya kami percaya tangan Tuhan, tangan yang berkuasa, menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kami. Di saat-saat kami tidak berdaya, kami hanya mengenal satu nama, yaitu nama Yesus. Nama yang menopang kami di saat kami tidak berdaya. Nama Yesus, nama yang menguatkan kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Ajar kami untuk puas di dalam Engkau. Ajar kami untuk percaya pertolongan yang datang dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam kekurangan. Kami berdoa buat jemaat yang dalam kelemahan. Biar mereka juga dengar firman ini. Mereka percaya di dalam Yesus ada kepuasan. Di dalam Yesus ada damai, ada sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami melekat dengan nama-Mu, yaitu nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang dalam keadaan kekurangan. Tuhan Yesus, Engkau datang dengan kuasa-Mu, dengan berkat, cukupkan apa yang mereka butuhkan di dalam nama Yesus. Buat mereka yang sakit Tuhan, baik di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri. Berkati bangsa Indonesia, berkati negara kami ya Tuhan. Khususnya di dalam keadaan yang sukar sekarang ini, berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami, kepada pemerintah kami Indonesia, supaya mereka dapat bekerja di dalam takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu. Ajar kami supaya kami merasa cukup di dalam Engkau. Ajar kami supaya kami merasa puas di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang kepada kami, mengubah kami menjadi anak-anak yang puas hanya di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Lindungi umat-Mu, lindungi kami sekalian dari bahaya virus corona Tuhan. Biar di dalam nama Yesus kami ada kemenangan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita untuk mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Biar kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dengan keluarga kita, pekerjaan kita, harta kita, pasangan kita belajar mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita itulah yang terbaik. Dan akan lebih baik lagi Tuhan siapkan untuk kita semua. Puji Tuhan saudara, terima kasih buat partisipasi saudara dalam ibadah online sampai hari ini. Dan tetap semangat saudara, tetap mengikuti protokol yang ada. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.